Tes tes 1 2 3. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus, NIM 182223136 dari kelas K03 Jatinangor. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Oke, pertama dari mulai nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kurang lebih soalnya itu mengenai kompresi, encoding, dekompresi, dan decoding untuk format JPG atau JPEG. Nah, di sini soalnya adalah kita disuruh untuk mengambil sebuah foto selfie, kemudian praktikkan langkah-langkah encoding decodingnya untuk satu makro blok saja. Nah, habis itu jelaskan observasinya. Oke, yang pertama adalah kita akan mencoba langkah-langkahnya benar-benar dari awal. Pertama adalah mempersiapkan objek foto sebagai bahan praktiknya. Di sini saya menggunakan foto selfie sesuai dengan perintah pada soal. Setelah itu saya mencoba untuk melakukan identifikasi pada fotonya. Di sini saya menggunakan library Python dan juga untuk seterusnya saya juga akan menggunakan library Pil, NumPy eh, dan lain-lainnya. Di sini dari identifikasi foto didapat ada ukuran fotonya itu ternyata saya mempunyai ukuran foto tadi itu 648 kali 1160 piksel. Luasnya juga sudah ada dikali sama makro bloknya itu 81 blok dan 145 blok vertikalnya, horizontalnya 81 blok. Nah, ini. Nah, selanjutnya, setelah itu saya untuk mencoba mengambil crop, di sini saya ngambil cropnya itu di koordinat bloknya itu 43 sama 90. Kalau pixelnya itu ini topnya 344, bottomnya 352, leftnya 720, rightnya 728. Nah, di sini saya akhirnya mendapatkan cropnya di sini dalam bentuk kalau digedein jadi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya adalah saya mencoba untuk mencari informasi RGB dan juga merubahnya ke dalam Y, CB, dan CR atau chrominance dan luminance-nya. Di sini dapat kita lihat setelah dirubah terdapat beberapa perbedaan dari mulai R-nya juga RGB-nya sampai berubah ke luminance dan chrominance-nya CB atau CR-nya. Setelah itu dilakukan chroma subsampling pada foto crop-nya. Sebenarnya seharusnya chroma subsampling ini dilakukan di awal foto. Jadi semua foto kena chroma subsamplingnya. Cuman di sini karena kita disuruh untuk melakukan observasi pada hanya satu makro blok, maka saya ngambilnya itu pada foto crop-nya. Oh iya, saya belum menjelaskan. Jadi satu makro blok itu adalah kalau sebenarnya bebas, tapi yang saya pilih adalah 8 kali 8 piksel. Jadi di dalam satu foto ini, misal ada satu kotak ini, satu makro blok, ini makro blok kedua, makro blok ketiga. Nah, yang saya pilih ini di sini juga makro blok. Akhirnya satu makro blok yang saya pilih adalah yang di sini karena menurut saya ini sangat terlihat perubahan warnanya jadi mungkin lebih menarik untuk kita jadikan bahan percobaan. Nah, itu sekilas tentang makro bloknya. Selanjutnya dari satu makro blok tadi dicari RGB dan luminance-nya. Setelah kita rubah, kita lakukan chroma subsampling. Seperti yang udah saya bilang tadi, chroma subsamplingnya harusnya di awal untuk semua makro blok pada foto. Cuman kita di sini hanya mencoba untuk melakukan eksplorasi pada satu makro blok saja, maka akhirnya kita melakukan chroma subsampling pada makro blok itu aja. Nah, kita itu melakukan makro blok subsamplingnya itu 420, di mana seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya di beberapa pertemuan atau pertemuan kelas sebelumnya. Jadi kalau chroma subsampling 420 itu kalau luminance kan dia sangat sensitif terhadap penglihatan mata kita ya. Jadi dia tidak mengalami subsampling sama sekali. Cuman untuk CB dan CR dia itu mengalami subsampling sehingga setiap 4 piksel itu hanya ada satu CB dan satu CR. Bayangin yang harusnya tadinya ada satu piksel itu ada satu CB dan CR. Kalau 4 piksel jadinya ada 4 CB dan 4 CR. Sekarang jadinya cuma ada satu satu CB CR setiap 4 piksel. Dan juga di sini termasuk dalam kompresi lossy karena terdapat beberapa value yang hilang. Nah, ini setelah dikompresi dia jadi lebih sedikit di dalam matriksnya karena memang dia ngambil satu angka saja dan saya pilihnya itu di yang kiri atas di setiap empatnya. Kan dia kalau 420 dia ngambil setiap empat, empat, empat seperti itu. Dan saya ngambilnya di yang 1,1 atau di kiri atasnya. 122, 122, ini juga 148, 148. Setelah di subsampling, habis itu dilakukan block shifting. Jadi block shifting ini kenapa kita perlu ngelakuin block shifting? Karena setelah ini kan ada yang namanya discrete cosine transform. Dan kalau cosine itu
Dia itu kurang lebih kurang lebih dia dari sekitar berperan di sekitar nol. Karena dia berperan di sekitar nol, maka akhirnya kita harus menguranginya sebesar 128 supaya dia itu berada pada nilai antara 108 sampai 127 atau di sekitar nol. Dan selanjutnya, nah inilah setelah di shifting dikurangin 127 semua dari mulai matriks Y, matriks CB dan juga CR. Nah, selanjutnya dilakukan DCT atau discrete cosine. Oke, kita lanjutkan. Jadi di DC ini merupakan salah satu langkah paling kompleks karena kita akan mengubah sinyal dari domain spasial atau domain gambar menjadi domain frekuensi. Sebenarnya ini kurang lebih mirip ketika kita merubah di domain suara. Jadi kan kita merubah dari domain waktu ke domain frekuensi ya. Kalau ini kan kita, sedangkan ini bedanya kita merubah dari domain spasial atau domain gambar ke domain frekuensinya. Dan juga nanti piksel-piksel pada Y, CB, dan CR ini akan diubah ke dalam 64 koefisien frekuensi dalam bentuk tingkat kontribusi masing-masing. Jadi, kan tadi ada gambar crop yang udah saya ambil ya. Nah, nanti itu masing-masing dari 64 pola ini, masing-masingnya akan dicoba disamakan dengan cropan saya yang tadi. Dan juga setelah itu akan dihitung tingkat kontribusinya atau tingkat kesamaannya untuk masing-masing polanya. Ini ada pola pertama, pola kedua, sampai pola 64 terakhir. Nah, jadi nanti akan menghasilkan 64 koefisien frekuensi tadi. 64 koefisien frekuensi tadi itu adalah tingkat kemiripan antara masing-masing pola tersebut ke keropan saya. Kenapa harus kita masukkan atau kita bagikan ke dalam 64 koefisien frekuensi ini? Karena nantinya kita akan mencoba menghilangkan bagian-bagian yang tidak terlalu berkontribusi atau tidak terlalu berpengaruh terhadap penglihatan atau tidak merusak kualitas gambar. Jadi sebenarnya di koefisien frekuensi yang sekitar sini, nah nanti ini kurang lebih bakal dijadiin nol setelah dikuantisasi itu di bagian selanjutnya. Kenapa kenapa menjadi nol? Karena sudah ada penelitiannya bahwa eh, pola-pola DCT atau pola domain frekuensi pada bagian itu tuh tidak terlalu berpengaruh. Maka itu tuh seperti kayak kita coba satu-satu mana elemen dari keropan kita yang jadi bagian sini dan sini, mana yang jadi sini, mana yang jadi sini, mana yang jadi sini, dan juga nanti setelah itu yang masuk ke dalam bagian sini atau nanti pun bagian sini, yang pokoknya yang tidak terlalu berkontribusi nanti akan dihilangkan. Itulah makanya yang menjadi poin kompresi lossinya. Dan juga ini akan menghasilkan dua bagian yaitu DC. DC itu di sini dan juga sisanya alternating current itu di sini. Kenapa dibagi dua? Karena seperti yang kita tahu foto kan biasanya kurang lebih memiliki pola yang banyaknya itu kalau kita bagi-bagi tuh nggak ada perubahan. Kayak misal di muka kita nih, itu kan kurang lebih ada satu bagian putih aja atau krem aja. Nanti baru ketika bertabrakan dengan rambut, baru dia ada pola, entah pola vertikal atau entah pola horizontal ataupun bersilangan. Makanya akhirnya pola yang ini tuh dijadikan direct current karena merupakan pola yang paling banyak berkontribusi ke dalam makro blok tadi. Dan juga semakin ke bawah, nah semakin ke kanan bawah ini semakin tidak berkontribusi yang tadi sudah saya sebutkan, makanya akhirnya jadi dihilangkan. Nah, hasil DCT-nya kurang lebih jadi seperti ini. Setelah melakukan mekanisme DCT-nya, selanjutnya kita akan masuk ke quantization. Nah, kuantisasi ini merupakan apa namanya? Nah, ini kan kita dapat angka-angka yang lumayan gede dan juga ada beberapa angka yang lumayan kecil tapi masih belum nol atau belum bisa dihilangkan. Nah, setelah itu kita lakukan dengan quantization. Quantization ini kita mengkalikan dengan suatu tabel kuantisasi yang kita pilih berdasarkan persentase kompresi yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan tabel kuantisasi yang seperti ini. Ini tuh untuk kompresi sebesar 50%. Jadi nanti ini itu semua nilai-nilai koefisien ini dibagi ke tabelnya sesuai dengan posisinya, lalu dibulatkan ke bilangan integer terdekatnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di tabel kuantisasi ini tuh yang bagian sini tuh kayak kecil-kecil dibandingkan di bagian sini. Kenapa? Karena memang sudah yang saya bilang tadi di bagian sini itu
ada koefisien frekuensi di bagian situ yang pengen dihilangkan. Makanya dia dibagi dengan nilai yang sangat gede supaya nanti hasilnya bisa jadi nol. Kalau nol kan nanti bisa kita hilangkan. Nah, kurang lebih hasil kuantitasinya seperti itu bisa kita lihat ya kan sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya di sini banyak menjadi nol. Jadi bisa kita hilangkan, bisa kita kompresi. Ini juga di CB-nya banyak yang menjadi nol, ini juga banyak jadi nol. Yang tersisa hanya yang memang sangat berkontribusi, kayak misalnya bagian bagian sini yang masih banyak seperti pola frekuensi, pola vertikal yang nggak terlalu banyak, sama pola horizontal nggak terlalu banyak, itu bakal banyak berkontribusi, makanya akhirnya dia tetap ada walaupun setelah dikuantisasikan. Nah, setelah itu kita bakal nyoba dapetin koefisien stream dari zigzag ordering. Kan tadi kan kita bisa lihat bahwa yang apa namanya yang masih mempunyai nilai kan hanya beberapa kotak saja ya, kurang lebih segini atau biasanya segini. Akhirnya kita cara ngambilnya itu supaya nolnya itu banyak berpusat di belakang, kita menggunakan zigzag ordering. Jadi kita misalnya ngambil dari sini, di sini, terus naik ke sini, nah, sini sampai pada titik akhirnya ini nol semua. Misalnya dari mulai sini kan nol semua nih. Ini nol 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 nol, di sini nol nol, kurang lebih dikirakan seperti itu. Jadi untuk membiarkan jadi benar-benar nolnya itu di belakang. Jadi kalau misalnya kita kompresi pun kita jadiin bit pun untuk encoding ntar untuk ntar decodingnya si decodernya juga udah tahu kalau misalnya setelah pada suatu titik itu isinya nol semua. Jadi tidak usah untuk di apa-apakan lagi. Nah, setelah itu dibikin koefisien streamnya. Sisa ordering hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Setelah itu kita encoding. Nah, ini saya encodingnya saya terbatas kepada y-nya dulu seperti tidak supaya tidak terlalu kompleks. Nah, jadi untuk encodingnya itu kita menggunakan RLE dan run length encoding dan juga half encoding. Kurang lebih ini tuh nanti kita tuh kayak menghitung misalnya pertama ini min 32 tuh nolnya ada berapa di sebelumnya. Dan juga misalnya 25 nolnya dari berapa sebelumnya mengikuti koefisien stream dari zigzag orderingnya. Nah, nanti menggunakan Huffman table yang ada dari bit stream ini, kita masukkan untuk alternating current dan juga direct current-nya. Kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan encodingnya. Setelah kita melakukan encoding itu sebenarnya udah selesai. Itu sudah JPG sudah bisa langsung mengirim atau melakukan transmisi dengan cepat. Dan setelah itu baru kita bisa kompres untuk bandingin awal akhirnya. Nah, ini saya melakukan dekompresnya hanya untuk y-nya aja supaya tidak terlalu kompleks. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahannya nggak terlalu drastis ya. Ini 119, 107, 110, 108, 107, 108, juga 24, 26, 25, 27. Jadi hasilnya memang eh, tidak terlalu drastis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin mengkompres tapi tidak menghilangkan nilai-nilai penting, hanya beberapa noise-noise saja. Karena kan yang dihilangkan memang noise-noise tajam di mana noise-noise tajam ini cenderung memiliki frekuensi jump atau perubahan frekuensi yang tinggi dibandingkan yang apa namanya yang bukan noise yang seperti gambar muka atau gambar rambut yang cenderung gak ada perubahan jump yang kencang dibanding kalau misalnya ada coretan di mana di dalam fotonya itu kan sebuah noise, coretan kecil atau apa yang memiliki frekuensi jam yang tinggi. Jadi inilah kurang lebih hasil dari kompresnya sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kurang lebih itu untuk bagian nomor satu tentang encoding decoding format JPEG. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita akan berlanjut kepada kompresi video. Video digital. Nah, sini saya mengambil skenario untuk apabila kita itu menonton sebuah film podcast, podcast yang cenderung statis atau tidak banyak bergerak orangnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat dulu. Sebenarnya kan kalau sinyal digital, video digital itu kan pasti menggunakan sinyal digital. Tapi kenapa sih saat ini tuh orang-orang atau banyak pengaplikasian tuh banyak lebih kepada sinyal digital daripada sinyal analog. Hal tersebut karena sinyal digital itu dia mengirimkan proses transmisinya itu hanya dalam bentuk data. Jadi semua kayak frekuensi lain-lainnya itu semua disimpan dulu dalam encoding, dijadiin data, dikirim baru dia decoding. Yang membuat dia itu akhirnya lebih tahan terhadap segala kerusakan selama perjalanannya dibanding kalau misalnya kalau analog itu dia benar-benar sinyal itu sama dia direkayasa supaya untuk mengirimkan suatu informasi tertentu.
Yang akhirnya kalau misalnya sinyal rusak atau apa, hasilnya juga berubah. Kayak misalnya kalau kita nonton TV analog, kadang kan ada gambar semut-semutnya. Nah, itu merupakan hasil dari kerusakan dari sinyal analog. Nah, selanjutnya itu, kan ketika kita melakukan transmisi sinyal digital ini akan ada yang namanya pengkompresi kan. Dan apa sih yang dikompresi dari sinyal digital, dari video digital itu? Yang salah satu yang dikompresi adalah redundansi temporal. Jadi redundansi temporal itu kesamaan pixel pada frame yang berbeda. Jadi misalnya nih, misalnya saya ada video nih, cuman kan yang bergerak cuman tubuh saya aja atau muka saya aja. Backgroundnya itu cenderung statis dan juga tembok cenderung statis yang mempunyai pixel yang sama. Nah, disinilah letak redundansinya. Jadi apa namanya video kan itu kumpulan frame atau kumpulan gambar yang disatukan terus cenderung cenderung menjadi bergerak. Video kan itu cenderung nggak suatu gambar yang dikumpulkan atau bukan cenderung emang memang suatu gambar yang dikumpulkan dan dia dijalankan jadi seperti bergerak. Nah, maka itu setiap frame kan dia mengambil setiap pergerakan setiap beberapa detik dan biasanya background itu kalau misalnya tidak terlalu banyak bergerak biasanya statis dan di situ redundasinya. Jadi setiap frame dia mengambil pixel yang sama untuk beberapa frame yang berbeda. Selain itu juga ada redundansi dalam bentuk ketika gambarnya bergerak. Misalnya ini muka saya, pixel hidung kan kurang lebih sama ya. Cuman ketika saya bergerak dari sini ke sini, maka pixel hidung ini sebenarnya sama, cuman berpindah aja. Nah, itu juga merupakan redundansi temporal. Pixelnya sebenarnya sama, cuman dia berubah posisi aja value-nya. Nah, selanjutnya ini juga ada proses encoding dengan encoder H.264 sama peran IBP frame. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin pengiriman video kan kita perlu encoding terlebih dahulu. Encoding ini berfungsi untuk kompresi dan membungkus informasi dengan suatu teknik pengkodoan tertentu. Ya, tahap awal itu encoding membuat partisi dulu. Jadi dia sama kayak image tadi JPG dia bakal bikin makro block. Habis itu dia frame-framenya itu juga dipilih mana yang menjadi iframe kan yang menjadi iframe nih. Iframe kan itu dia sebagai referensi utama untuk predictive frame membuat prediksinya dan juga untuk bidirectional frame juga bisa. Nah, nanti eh oh ya, tadi perbedaannya iframe kan jadi sebagai referensi utama, p-frame itu predictive frame, dia mengambil prediksi dari satu frame sebelumnya, kalau bidirectional frame itu dia mengambil prediksi dari satu setelahnya dan satu frame sebelumnya. Nah, semua kumpulan frame itu dikelola oleh group of picture, yaitu gabungan dari frame-frame sehingga terencode secara struktur dan keseluruhan. Habis itu juga, nah selanjutnya kan, tadi kan saya ngomong tentang prediksi ya. Prediksi itu maksudnya apa sih? Prediksi itu kurang lebih ketika misal satu frame itu, kan ini kompresi yang nggak mungkin kita nyimpen semua frame itu bersamaan. Semua frame itu bersamaan, kita pasti ngambilnya yang tertentu aja. Nah, untuk yang tidak bergerak tadi, untuk yang apa frame pixel yang tidak banyak perubahan itu bisa diprediksikan. Dan juga misalnya nih dari satu frame ke frame selanjutnya terdapat pergerakan atau terdapat perubahan itu nanti bisa menghasilkan sebuah perubahan berupa motion vector dan residu. Jadi motion vector ini proses pencocokan antara blok-blok gambar pada frame saat ini dengan blok-blok yang serupa pada frame sebelumnya. Nah, proses ini juga bernama motion estimation, di mana encoder mencari blok yang paling mirip di frame sebelumnya dengan cara menghitung perbedaan nilai pixelnya. Nah, perbedaan inilah yang disebut motion vector. Habis itu, setelah motion vectornya ditemukan, prediction frame-nya itu dibentuk menggunakan blok referensinya. Habis itu, setelah kita bandingin nih prediction frame sama original frame-nya, ternyata ada perbedaan. Nah, itulah letak residunya. Jadi kurang lebih prediksi ini mencakup dua hal penting yaitu prediksi uh, motion vector sama residunya untuk mendapatkan kembali gambar awalnya. Nah ini dia, setelah penentuan frame, setelah dilakukan perubahan, data yang tersimpan hanyalah frame, iframe, motion vector, dan residunya. Jadi kita nggak usah tuh menyimpan semua frame tadi, misalnya di suatu gambar, suatu video ada 200 frame. Gara-gara pakai kompresi ini, kita hanya perlu misalnya 20 iframe. 20 iframe tuh berarti setiap 10 frame ya. Setiap 10 frame ada satu iframe,
dan kita akhirnya nyimpennya hanya motion vector dan residunya aja, hanya pergerakan objeknya sama residu atau perbedaan dengan original frame-nya. Nah, ini juga ada tentang open loop dan close loop. Jadi open loop itu kurang lebih tentang kalau misalnya si encoder ini langsung mengirimkan hasil kompresinya ke decoder tanpa diceklah terlebih dahulu tanpa si encoder ini ngedecode terlebih dahulu. Akhirnya apa? Akhirnya si decoder ini memberikan hasil yang berbeda. Berbeda dengan closed loop encoding di mana encoder itu melakukan encoding kemudian di-decode kembali, makanya ada loop dan menjadikan hasil decode itu sebagai acuan prediksi. Makanya akhirnya decoder dan encoder mereferensi ke frame-frame yang sama dan membuat akurasinya lebih tinggi. Inilah perbandingan kualitasnya untuk group of picture 20 sama group of picture 50. Jadi kan group of picture 20 tuh kalau misalnya sekumpulan frame di mana satu frame itu ada 20 setiap 20 frame ada satu iframe atau referencing frame. Dan juga GOP 50 nih setiap 50 frame ada satu iframe yang membuat itu adanya perbedaan di mana GOP 50 tuh lebih hemat karena iframe kan kalau iframe kan pasti dia ngumpulin nyimpen satu utuh frame-nya, sedangkan kalau B frame sama P frame itu dia cenderung nyimpen motion vector atau residunya aja. Akhirnya GOP50 itu lebih hemat ruang, kualitasnya tapi lebih buruk karena dia butuh prediksinya lebih banyak, yang dimana setiap prediksi itu pasti lama-lama bakal berkurang akurasinya. Sama forward dan backwardingnya juga, sama konten juga lebih rentan rusak karena kalau ada satu frame yang sedikit, 50 frame-nya pasti rusak. Cocok untuk gerakan yang stabil seperti podcast studio tadi itu bisa digunakan GOP50. Nah, kalau GOP20 tadi ini ukurannya satu frame setiap 20 frame, jadi kualitasnya bakal lebih bagus, lebih tahan kerusakan, namun ukurannya tetap bakal lebih besar karena kan yang tadinya 50 frame setiap 50 frame ada satu iframe, sekarang jadi 20 frame ada satu iframe. Jadi ada hampir dua kali lipat iframe di videonya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita akan eksperimen untuk menganalisis perubahan karakter sinyal audio sebelum dan sesudah kompresi. Di sini kita akan menggunakan metode kompresi MP3. Jadi kita pertama akan pilih file audio format WAV-nya berdurasi 10-30 detik. Di sini saya milih untuk file yang berisikan nyanyian lagu Garuda yang sudah kita nyanyikan di tugas 01. Ini kan WAV bentuknya dan juga 17 detik. Di sini saya menggunakan library untuk ngekompresi didapat MP3-nya. Nah, ini ada perbandingannya. Setelah saya melakukan kompresi, didapat perbandingannya. Pertama, ukurannya. Yang MP3 itu cuma 273 kilobyte, yang WAV itu sampai 1,59 megabyte. Untuk visualisasinya sebenarnya kurang banyak terlihat, karena kan memang kompresi itu kita tidak mengharapkan dia berubah secara drastis ya. Kita pengennya suaranya masih lebih kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat lebih jauh ini sebenarnya terdapat beberapa perubahan-perubahan minor yang bisa kita lihat di mana MP3 ini cenderung lebih kasar gelombangnya dan kalau WAV ini lebih smooth lah. Nah, ini untuk spektrum frekuensinya kurang lebih juga sama, harusnya tidak banyak perubahan, cuman harusnya kayak yang MP3 ini lebih sedikit lebih kasar. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4. Di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan pemrograman Python embedded dan detection watermarking. Jadi kita intinya bakal nyoba watermark ke sebuah audio dengan menggunakan spread spectrum. Jadi intinya itu kita bakal nyebar watermark itu dalam bentuk noise kecil dengan random. Dan randomnya itu kita seednya pakai bulan dan tanggal kelahiran kita. Seed itu kayak tingkat kerandomannya lah. Dan juga di sini disuruh sinyal sinusoidanya 440 Hz, sample rate-nya 48.000 sampel per detik. Jadi kurang lebih ini tuh apa watermarkingnya bakal kuat dari nggak gampang hilang. Kalau misalnya kita bikin watermark di beberapa gelombang aja kan pasti kalau misalnya kita cut gelombangnya bakal hilang watermarknya. Kalau di sini karena dia di spread di seluruh gelombangnya dan setelah di spread juga random lagi spreadnya akhirnya dia bakal susah untuk dihilangkan watermarkingnya. Nah, ini setelah kita lihat perbedaan grafiknya sebelum watermarking, yang watermarking ini kita bagi juga bobotnya 0,05 sama 0,02, 0,005 sama 0,02. Di sini kita bisa lihat ada apa namanya watermarknya set set yang 0,02 karena memang lebih besar dia bakal lebih terlihat ya, lebih terlihat keluar jalur. Ini perbedaan tidak terlihat signifikan dalam skala kecil karena watermark teknik spread spectrum. Noise-nya tersebar secara acak titik-titik noise-nya. Namun semakin besar bobot watermark, semakin jelas watermark dapat dideteksi. Sesuai kan kalau misalnya 0,02 ini kita bisa lihat dia banyak keluar jalur yang akhirnya mudah untuk dilihat.
semakin terdengar bakal semakin terdengar juga sama akhirnya ini juga bakal jadi bukti adanya trade off klasik di mana semakin kuat watermark semakin mudah dideteksi tapi semakin beresiko mengganggu suaranya. Kita akan coba mainkan. Setelah ini kita akan coba mainkan. Kita akan jelaskan efeknya dulu terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa memang deteksinya sesuai ya. Original signal nih sangat kecil 0,00003. Yang watermark ini ketemu 0,0047. Yang watermark bobot selanjutnya itu lebih besar 0,0197. Dari perbedaan suaranya itu, oh ya kita coba setel dulu deh. Kita coba setel. Ini suara aslinya, suara watermark, suara watermark yang dua. Nah, ini ya, saya deteksi watermarknya. Setelah kita dengar kan memang tadi terdengar sangat jelas ya kalau yang 0,02 ini adanya noise samar dikit-dikit. Kualitas suara juga jadi sedikit terganggu. Apalagi kalau misalnya tadi kita dengar dengar pakai earphone secara langsung sama deteksi watermarknya tapi lebih kuat, namun mengurangi kejernihan suara. Kalau yang 0,05 tadi juga hampir nggak ada perbedaan. Kita lihat suaranya sedikit lebih turun, namun watermarknya juga masuk dengan baik, cuman dia ini sayangnya nggak sekuat yang 0,02. Tapi ini cocok lah untuk watermark yang tidak mau selalu didengar oleh pendengarnya atau tidak merusak suara aslinya. Kurang lebih itu penjelasan untuk UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.